Pada hari ini topik yang akan dibawakan ya kedengarannya sangat luar biasa. Ya, mungkin banyak orang nggak percaya gitu kira-kira. Baik, saya tayangkan ya teman-teman sekalian. Topiknya di sini, benarkah Kristus hidup di dalamku? Ya, kembali bersama dengan saya Pastor Paruntungan Girsang. Saya dari Koordinator Christ Center Ministry Jakarta. Ya, mari. Nah, benarkah Kristus hidup di dalamku? Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, saudaraku yang hadir pada saat ini adalah, mengertikah kita? Pahamkah kita? Nah, ini kembali kepada pemahaman kita nih. Pahamkah kita? Mengertikah kita? Bisa terima nggak kita? Ya, logika kita ini, pikiran kita bisa menerima nggak? Kalau dikatakan Kristus hidup di dalamku. Nah, Kristus hidup di dalam kita sebagai tubuh Kristus. Nah, ini percayakah kita? Nah, gitu. Nah, saudara, sahabat sekalian, yang pasti adalah Tuhan tidak membuat kita seperti robot. Nah, ini harus kita pahamin ya. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Tetapi Tuhan memberikan kita apa? Pikiran jiwa yang free will, memiliki kehendak bebas. Nah, ini kita diberi kehendak bebas. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi orang yang mau menyelidiki? Amsal 25 ayat 2 katakan, ya kan? Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja-raja menyelidiki sesuatu. Nah, pertanyaannya, apakah jiwa kita, pikiran kita yang diberi kebebasan itu, free will itu, mau menyelidiki? Nah, karena para nabi, ya, para nabi itu menyelidiki kebenaran firman Tuhan, menyelidiki Mesias itu, gitu ya. Dan mereka yang tunggu-tunggu. Nah, apakah kita mau menyelidiki? And then, waktu kita menyelidiki itu, apakah kita mau buka hati? Nah, ini penting sekali. Apakah kita mau buka hati, renewing mind, ya, pikiran kita dibuka, buka untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang benar. Nah, atau apakah kita menjadi orang-orang yang cuma membeo? Nah, membeo itu artinya apa? Cuma ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan. Apakah kita kelompok yang mana? Apakah kita kelompok yang mau menyelidiki, mau buka hati, atau kita menjadi kelompok orang yang cuma membeo atau cuma ikut-ikutan? Maka Bapak Ibu, peperangan yang terbesar dalam hidup kita adalah peperangan yang terjadi di pikiran kita. Ya. Jadi our mind is the battlefield, ya. Battlefield itu ada di pikiran kita, Bapak Ibu. Jadi peperangan yang terbesar ada di pikiran kita. Nah, ini perlu kita pahami. Pertanyaannya, mengapa kita tidak paham tentang benarkah Kristus ada di dalamku? Apakah kita tidak paham hal itu? Atau apakah memang kita tidak mau mengerti hal itu? Nah, ini penting. Nah, sebab kalau kita tidak mau mengerti, ya, tidak mau menggali, tidak mau tahu, tidak mau aware, tidak mau comparison, membandingkan, menyelidiki, dan kita hanya terima apa yang pernah kita terima, yang dulu-dulu kita terima, itu saja kita pegang sekuat-kuatnya, maka apa? Pikiran kita terikat. Terikat apa? Nah, inilah terikat yang disebut dengan doktrin agamawi. Jadi kita dari kecil sudah diajar, ya, dari kecil, dari sekolah minggu, di sekolah SD, SMP, SMA kita belajar agama, kemudian di gereja kita banyak mendapatkan pengajaran, ya kan? Apakah kita terikat dengan pengajaran itu? Apakah kita mau menggali, ya, menyelidiki? Nah, ini penting sekali, saudaraku sekalian. Kalau kita mau menyelidiki, maka kita bisa mendapatkan. Saudara, sahabat-sahabatku sekalian, ya, ini adalah dasarnya, ya, yang dianjurkan, diserukan oleh Alkitab, dan juga apa yang saya alami adalah kita mau renewing mind, ya,
renewing mind, pembaharuan pikiran kita. Ini penting sekali. Nah, sahabat-sahabat sekalian, perlu kita pahami dan kita apa yang kita baca dari Perjanjian Lama, kita tahu bahwa apa? Allah itu adalah roh. Semua setuju kan? Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Semuanya kosong, kemudian roh Allah melayang-layang, baru Allah apa? Menciptakan. Ya, jadilah terang, maka terang pun jadilah. Jadi ada roh Allah. Siapa yang berfirman? Ya roh itu. Ya, roh itu. Allah berfirman. Siapa itu? Allah itu roh. Jadi roh itu berfirman. Ya. Kemudian juga di Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Jadi Tuhan itu satu, Allah itu satu, Tuhan itu satu. The Lord is one. Ya, kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya ada yang bilang Esa, Tuhan itu Esa, ada juga di yang bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Tuhan itu satu. Ya. Kemudian di Yesaya 9 ayat 6 di kitab elektronik dikatakan, ya, telah lahir bagi kita seorang anak. Di mana anak itu dikatakan apa? Disebut apa? Jadi ada 4 sebutan. Ya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib itu tidak lain berbicara Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Kemudian Raja Damai. Kemudian ya kita tahu bahwa Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Ya. Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Ya. Jadi Kristus itu, Yesus itu disebut apa? Immanuel. Ya, God with us. Tuhan beserta dengan kita. Nah, kita juga tahu di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dikatakan firman itu adalah Allah. Ya. Kemudian juga dikatakan firman itu menjadi manusia. Di Filipi 2 ayat 6 sampai 7, di ayat 7 dikatakan di sana Yesus yang dalam rupa Allah itu ya, dia sampai mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Nah, jadi dia mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa manusia. Nah, kita tahu Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24 berkata Allah itu roh. Kemudian ya di 2 Korintus 3 ayat 17 katakan apa? Tuhan adalah roh. Ya. Tuhan adalah roh. Nah, kemudian di Yohanes 6 ayat 63 dikatakan apa? Perkataan-perkataan Kristus adalah roh dan hidup. Jadi, perkataan Kristus firman itu adalah roh ya, dan hidup. Nah, ini dasar yang sangat basic yang perlu kita pahami. Ya, ini dasarnya. Maka kita beranjak ke berikutnya Kolose 2 ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga apa? Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Jadi Kristus adalah rahasia yang diselidiki para nabi dari sejak dulu dan di Perjanjian Baru dibukakan bahwa Kristus adalah rahasia Allah yang paling besar. Kemudian di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, ya, sebenarnya kita sudah tidak bisa lagi menilai manusia dengan ukuran manusia. Apalagi ini para rasul ya dia pernah ngomong ini, dan jika kami pernah ya ya menilai Kristus menurut ukuran manusia. Nah, catat Bapak Ibu Saudaraku, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi pada satu titik para rasul mengerti, memahami bahwa mereka tidak bisa lagi memandang Yesus Kristus dan menilainya dengan ukuran-ukuran lahiriah, ukuran-ukuran manusia seperti pada saat dia berjalan di atas air, buat banyak mujizat, ya, sampai mati di kayu salib. Ya, itu betul. Tapi Bapak Ibu, itu sudah selesai. Itu sudah selesai
di mana itu sebagai wujud kasih Allah kepada umat manusia, di mana Allah yang maha kudus itu, yang maha esa itu, ya, dia turun menjadi manusia. Ya, dia rela menjadi manusia. Ya. Nah, sehingga waktu dia sudah bangkit ya dari kematian, dan dia tidak lagi dalam wujud manusia. Nah, nanti kita tahu di ayat berikutnya ini, ya, di bawahnya. Di sini dikatakan, fokuslah kepada hal yang tak kelihatan. Jadi, Paulus berkata, kami tidak memperhatikan hal-hal yang terlihat. Karena hal-hal yang terlihat itu bersifat sementara. Tetapi kami ya fokus atau memperhatikan kepada hal-hal yang tidak terlihat. Karena hal-hal yang tidak terlihat itulah yang kekal, yaitu yang dalam dimensi roh. Yang dalam dimensi roh itulah yang kekal. Ya, ini kira-kira itu dikatakan di 2 Korintus 4 ayat 18. Jadi ini harus menjadi pegangan kita. Kekekalan itu ada di dalam dimensi roh, spiritual, bukan dimensi fisik yang terlihat. Ya, jadi dimensi yang tidak terlihat itulah yang kekal. Kemudian Kristus itu adalah roh, yaitu roh yang menghidupkan. Kalau Adam itu adalah manusia daging, tetapi Adam yang kedua itu telah bangkit menjadi roh yang menghidupkan. Ya, ya, kita tahu tadi Allah itu roh. Sekarang Kristus setelah menyelesaikan tugas besarnya, mengabarkan Injil kebenaran, Injil Kristus, Injil kerajaan Allah, sampai dia mati di kayu salib. Ya, dikuburkan dan bangkit kembali. Nah, waktu dia bangkit kembali, ini yang penting, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menangkap bahwa Kristus telah kembali kepada natur kealahannya, yaitu roh. Bahkan di 1 Korintus 15 ayat 45 disebut roh yang menghidupkan atau roh yang memberi hidup. Nah, roh yang memberi hidup atau roh yang menghidupkan. Dan inilah yang di Taman Eden disebut pohon kehidupan. Maka dia sering memberikan, dialah pokok anggur, akulah pokok anggur, ya. Jadi dialah pokok. Jadi Kristus itu adalah pohon kehidupan itu sendiri yang di Taman Eden, yang sekarang di perjanjian baru digenapi. Nah, ditunjukkanlah kepada kita bahwa dia adalah roh yang menghidupkan, yaitu Sang Kristus yang telah kembali ke natur kealahannya, yaitu roh yang menghidupkan. Karena Allah itu roh, gitu kira-kira. Kemudian kita juga diberi pemahaman, ya. Di sini rahasia. Ya, kalau kita baca Kolose 1 ayat 25 sampai 28, ada yang bisa bantu bacakan? Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang nyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, saudaraku, jadi ayat ini sangat jelas. Ini adalah rahasia yang berabad-abad. Bayangkan loh Bapak Ibu. Rahasia yang berabad-abad yang pada tahun 60-an, ya 60-an waktu Paulus ada, dibukakan kepada orang-orang kudusnya pada saat itu apa? Rahasia itu adalah apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Christ in you, the hope of glory. Jadi Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ya, ada di tengah-tengah kamu. Bahasa Inggrisnya adalah Christ in you.
Kristus ada di dalam kamu. Ya, ini adalah ayat yang sangat jelas yang memberitahukan kepada kita bahwa Kristus ada di dalam kita, ya, sebagai tubuh Kristus. Ya, dan inilah yang diberitakan, ya, kepada banyak orang waktu itu. Dan ini juga tugas kita untuk memberitakan kebenaran ini. Kita memimpin orang, mengajar orang, ya, memuridkan orang supaya mereka apa? Mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Nah, kesempurnaan hanya ada kalau ada di dalam Kristus. Nah, itu yang penting kita pahami. Jadi kesempurnaan bisa terjadi kalau ada di dalam Kristus. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Sangat jelas di bawah itu di Yohanes 15 ayat 5 sering kita baca, ya kan? Akulah pokok anggur. Nah, tadi Kristus itu adalah pohon kehidupan, ya. Akulah pokok anggur. Ya. Kita carang-carangnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Jadi kita harus ya ada di dalam Kristus supaya kita mengenal Kristus. Ya, buahnya ya Kristus itu, kasih ya dan sebagainya. Kristus itulah ya kita harus mengenal dia. Dan Bapak Ibu, yang paling atas ini penting sekali. Ya, di 2 Korintus 13 ayat 5. Dia katakan apa? Ujilah dirimu. Apakah engkau tidak tegak dalam iman? Ya. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau Kristus tidak ada di dalam Bapak Ibu dan saya, di dalam kita, maka kita tidak tahan uji. Nah, lebih-lebih di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat dunia ini, dan hal-hal apa yang ada di luar sana mempengaruhi pikiran kita, dan kita tidak paham kalau Kristus ada di dalam kita, maka hidup ini menjadi sangat berat. Ya, artinya kita bisa stres di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Kristus nggak ada di dalam kita. Jadi menghadapi kehidupan sehari-hari, menghadapi masalah, menghadapi pandemi COVID-19, ada keluarga yang meninggal, ada yang teman meninggal, kita bisa stres. Ada masalah ekonomi, ada yang di PHK, kesusahan cari makan sekarang, bisa stres. Kenapa? Kalau Kristus tidak ada di dalam kita, kita stres. Tetapi manakala kita mengerti, memahami Kristus ada di dalam kita ada di dalam Dia, maka kita free, kita merdeka, kita dibebaskan, kita tenang di dalam hidup kita. Ya, kita mengalami apa? Damai sejahtera. Jadi kita tahu damai sejahtera itu ada di dalam kita. Manakala kita bisa mengerti Kristus ada di dalam kita. Ya, saya lanjutkan. Nah, untuk itulah firman Tuhan dengan jelas berkata, ya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Renewing mind, pikiranmu diubahkan. Mau mengerti, mau memahami, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah ialah kita mengenal Kristus. Mengenal Tuhan itu, mengenal Allah itu siapa. Jadi kehendak Allah tidak lain sebenarnya kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Jadi di Yohanes 14 ayat 20 juga begitu. Ya. Kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Di Yohanes 15 ayat 5 juga begitu. Jadi kehendak Allah adalah kita mengerti, memahami tentang Kristus. Karena Kristus itulah rahasia, ya. Kristus itulah rahasia yang berabad-abad di tengah bangsa-bangsa. Nah, kemudian apa yang baik? Yang baik adalah hidup di dalam Kristus. Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apa yang sempurna? Yang sempurna Kristus. Siapa ada di dalam Kristus, dia menjadi sempurna. Jadi, kalau kita ada di dalam Kristus, maka kita mengalami kesempurnaan itu. Baru di
dikatakan di sini kan jelas ini. Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Ya, jadi satu tubuh di dalam Kristus. Nah, inilah yang Tuhan mau kita sadar. Kita tahu bahwa kita itu satu tubuh di dalam Kristus. Nah, kalau kita memandang Kristusnya masih sebatas Kristus yang wujudnya manusia, Kristus yang berjalan di atas air, nah ini ayat-ayat ini nggak nyambung semua, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus sampai kepada level Kristus yang Allah itu, Kristus yang roh itu, roh yang memberi kehidupan itu, Allah yang roh itu. Baru kita bisa nyambung. Kita ada di dalam Dia sebagai satu tubuh di dalam Kristus yang roh. Allah yang roh itu. Kristus yang roh menghidupkan itu. Nah, ini baru kita bisa jelas. Ya. Maka dikatakan tadi di 2 Korintus 4 ayat 18 katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah yang kekal. Nah, Kristus yang kelihatan, Yesus yang kelihatan, waktu itu sifatnya sementara, ya, untuk mengajarkan dan sampai mati di kayu salib. Dia terlihat dengan mata. Ya, dia bisa salaman sama orang lain. Ya, dia bisa menjamah orang. Orang bisa dijamah dia waktu itu. Tetapi setelah dia bangkit, ya dia kembali kepada natur kealahannya, yaitu roh. Sehingga dia tidak terlihat lagi. Ya, waktu itu dia memperlihatkan diri dengan berbagai rupa. Tetapi setelah itu dia tidak memperlihatkan lagi. Bahkan waktu Paulus juga ketemu Yesus, Yesus dalam bentuk cahaya. Sudah tidak terlihat dalam wujud manusia lagi. Ya, wujud manusianya sudah nggak kelihatan. Maka dikatakan berbahagialah orang yang percaya, ya, walau tidak melihat. Walau tidak melihat, namun percaya. Ya, itu dikatakan kepada Thomas. Ya, ini penting banget, saudaraku, supaya kita bisa membedakan Yesus yang dalam bentuk rupa manusia dan Kristus yang telah dalam kembali kepada natur kealahannya, yaitu roh yang menghidupkan. Ini penting. Nah, saudara, yang kedua adalah kita diyakinkan, ya. Murid-murid juga pada saat itu diyakinkan. Murid-murid dikatakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Ya. Jadi murid-murid dikatakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku di dalam kamu, dia bilang gitu. Nah, mari kita bahas pelan-pelan ayat ini. Yohanes 14 ayat 16. Dia katakan apa? Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, apa ini? Nah, ingat, waktu itu dia berbicara kepada murid-muridnya, Bapak, Ibu, Saudaraku, dia masih dalam wujud rupa manusia. Ya, Yesus masih dalam wujud manusia. Maka dia katakan apa? Dia akan minta kepada Bapa. Siapa itu Bapa? Bapa itu adalah roh yang ada di dalam dia. Ya, Bapa yang ada di dalam dia. Ya, Bapa, roh yang ada di dalam dia itu lebih besar. Karena dia sedang mengambil wujud manusia, rupa manusia. Tapi Bapa itu ada di dalam dia, yaitu roh itu. Ya. Maka dia katakan akan mengirim apa? Seorang penolong yang lain supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, mengapa dikatakan menyertai kamu selama-lamanya? Karena inilah yang disebut Immanuel. Bapak Ibu ingat ya, tadi kita ada bicara Immanuel. Ya, Tuhan menyertai, Tuhan bersama dengan kita, Immanuel. Maka dikatakan di sini, ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau roh penolong ini berbeda dengan Yesus, ya, maka dia akan berkata, ya, nanti roh penolong menyertai kamu sementara ya, sementara. Baru nanti setelah aku datang, aku ambil alih. Nah, ini kan kalimatnya tidak begitu, Bapak, Ibu, Saudaraku. Dia bilang,
Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, gitu. Selama-lamanya. Jadi tidak pernah diambil alih oleh Yesus Kristus yang akan datang. Nggak akan diambil alih. Tapi dia selama-lamanya. Gitu. Nah, kita baca ayat berikutnya. Ya, Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Siapa kebenaran? Kebenaran itu adalah Kristus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya Kristuslah yang disebut kebenaran. Roh kebenaran. Ya, roh Kristus. Ya, ya. Roh kebenaran, roh Kristus. Nah, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Jadi dunia tidak mengenal Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu, Immanuel, dan akan diam di dalam kamu. Wow, dahsyat banget ini, saudaraku. Jadi apa? Saudaraku di sini dikatakan dengan tegas, tetapi kamu mengenal dia. Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya bertanya, apakah murid-murid para rasul pernah melihat Roh Kudus? Pasti kita semua sepakat menjawab tidak pernah melihat. Karena Roh Kudus tidak pernah terlihat. Betul kan Bapak Ibu? Tetapi di sini dikatakan apa? Ya, dengan tegas dikatakan. Tetapi kamu mengenal dia. Siapa Bapak Ibu yang dikenal oleh murid-muridnya? Yesus Kristus. Yesus. Ya, tapi mereka tidak pernah melihat Roh Kudus. Tetapi dikatakan kamu mengenal dia. Mengenal siapa? Kristus Yesus. Ya. Sebab ia menyertai kamu. Ya Immanuel. Siapa Immanuel? Kristus. Gitu. Yesus Kristuslah Sang Immanuel. Dia akan diam di dalam kamu. Ya, diam di dalam kita sebagai tubuh Kristus. Nah, maka dikatakan apa di ayat 18? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi murid-murid nggak pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Jadi mereka senantiasa bersama. Aku datang kembali kepadamu. Kapan ini aku datang kembali kepadamu? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di sini banyak orang yang sampai saat ini masih menunggu-nunggu. Dia bilang Kristus belum datang, aku masih tunggu-tunggu. Kalau itu kasusnya, kalau ini ayat ini ngomong bukan kepada Bapak Ibu dan saya loh. Ayat ini ngomong kepada murid-muridnya pada saat itu, tahun 30-an Masehi. Ya, ayat ini berbicara kepada murid-muridnya di tahun 30-an Masehi sebelum Yesus mati di kayu salib. Ya, dia katakan aku tidak pernah meninggalkan engkau yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Nah, maka dikatakan, tinggal sesaat lagi. Dunia tidak akan melihat aku lagi. Ya, tetapi kamu melihat aku. Wow, dasar banget ya. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup, kamu pun hidup. Karena Kristus waktu bangkit menjadi roh yang menghidupkan. Siapa yang bersatu dengan roh yang menghidupkan itu, dia menjadi apa? Hidup. Nah, waktu Yesus bangkit pada hari yang ketiga apa? Dia menjadi tubuh Kristus. Menjadi bait suci yang baru. Ya, bait suci yang baru itu adalah tubuh Kristus, itulah bait suci yang baru. Dia katakan Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Rombaklah bait Allah ini. Nah, bait Allah yang fisik itu suruh rombak. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Wow. Nah, tetapi yang dimaksudkan Kristus, Yesus adalah apa? Ya, dengan bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Nah, tubuhnya sendiri inilah bait suci yang baru. Itulah yang menghidupkan itu. Disitulah ya nantinya murid-murid bersatu waktu terjadi pencurahan Roh Kudus. Ya, pada saat apa? Hari Pentakosta. Terjadi pencurahan Roh Kudus, maka
Dia sudah datang kembali kepada murid-muridnya. Inilah yang disebut roh penolong, ya, roh kebenaran, roh Kristus sudah bersatu dengan murid-muridnya. Ya, sesuai dengan Kisah 1, Kisah 2 ayat 1 sampai 7 dan seterusnya. Bapak Ibu, saya banyak ketemu orang, ya, dan banyak orang tidak memahami Kisah 1 ayat 11. Ya, Kisah 1 ayat 11. Ya, dia bilang ini. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, ini banyak orang berkata ayat ini belum digenapi. Masih ditunggu, belum datang-datang. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita jujur di dalam memahami firman Tuhan. Ayat ini tidak berbicara kepada Bapak, Ibu, dan tidak berbicara kepada anak cucu kita yang di tahun 2050, 2200, enggak, Bapak, Ibu. Ayat ini secara spesifik berbicara kepada para rasul pada saat itu, orang Galilea. Hai orang Galilea. Jadi kalau ayat ini tidak digenapi Bapak Ibu kepada orang Galilea, maka Allah menjadi Allah, Tuhan menjadi Tuhan yang pembohong besar. Tetapi Tuhan tidak pembohong besar karena ayat ini telah digenapi di Kisah 2 ayat 1 sampai 7. Ya. Nah, maka waktu Pentakosta apa Bapak Ibu? Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, nah ini saudaraku, Bapak Ibu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran, Roh Kristus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu ia adalah orang Galilea? Nah, jadi orang Galilea sudah mengalami sesuatu waktu hari Pentakosta. Siapa yang bisa membaptis dengan api dan roh Bapak Ibu? Tidak lain, ya dikatakan di Matius 3 ayat 11. Ya, Yohanes berkata, aku membaptis apa? Kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yaitu Kristus, ya Yesus yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, aku tidak layak melepaskan kasunya. Ia akan membaptis kamu dengan apa? Dengan Roh Kudus dan api. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pada saat Pentakosta, Yesus sudah datang kepada murid-muridnya. Jadi dia sudah kembali dalam rupa Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran. Ya, orang dunia tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia. Mengenal Roh itu, siapa itu? Yaitu Kristus itu. Ya, ini mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang tidak sepaham, tapi ini yang saya pahami, yang saya mengerti, ya. Karena dulu pun saya tidak mengerti. Dulu pun saya tidak paham, Bapak Ibu sekalian. Saya masih ngebayangkan Kristus yang bentuk wujud manusia dulu. Tapi ternyata begitu saya dalami firman Tuhan ini, dan saya juga banyak berdiskusi dengan sahabat-sahabat, teman-teman, nah kita menemukan Kristus itu adalah roh itu yang menghidupkan. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Saya lanjutkan kembali. Dan di sini ya dikatakan kan,
tinggal sesaat lagi, ya, dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Nah, Bapak Ibu, kapan? Ya, sesaat lagi loh. Artinya tidak ribuan tahun, sesaat lagi kamu tidak melihat aku karena dia mati di kayu salib. Sesaat lagi, ya, sesaat lagi kamu nggak melihat aku karena dia mati di kayu salib. Ya, tetapi kamu melihat aku, ya. Dan dunia tidak melihat aku, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup, kamu pun hidup. Jadi waktu bersatu dengan roh yang menghidupkan itu, mereka bersatu dengan roh yang menghidupkan itu, maka mereka menjadi hidup. Karena kita telah mati. Ya, Galatia 2. Pak Surbakti, tolong bacakan Galatia 2, Pak Surbakti, ayat 19-20, Pak Surbakti. Oke, Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Saya waktu menangkap firman ini luar biasa banget. Jadi di Alkitab itu Bapak Ibu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu berbicara dua hal. Satu berbicara hukum Taurat, satu lagi berbicara kasih karunia. Nah, hukum Taurat sudah selesai waktu Yesus mati di kayu salib. Dia telah mati menggenapkan hukum Taurat dalam kematiannya. Jadi kita pun, ya, manusia adami kita, manusia lama kita telah mati bersama Kristus di kayu salib. Kita hidup bagi Allah. Ya. Jadi kita telah mati, ya, tapi Kristuslah yang hidup, ya. Namun Kristus hidup di dalam kita. Ya, hidup kita sekarang yang dalam daging ini hidup beriman kepada apa? Iman yang ada dalam Kristus yang telah menyatakan dirinya mengasihi kita dan telah menyatakan dirinya kepada kita. Kepada murid-muridnya pada saat itu pun dia telah menyatakan dirinya. Dia telah datang kepada murid-muridnya dalam wujud roh. Gitu ya. Karena dia dalam wujud manusia sudah selesai. Dalam wujud roh dia sudah bersatu, blend, sudah menjadi satu dengan muridnya. Dan kita pun, kita telah menjadi satu. Sebagai orang percaya, kita telah menjadi satu sama Kristus. Nah, kalau kita baca nanti, ya, di 2, tolong Pak baca di 2 Korintus 5 ayat 17, Pak. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Bukan siapa yang dibaptis di sana, dibaptis di sini, tetapi dibaptis dalam kematian. Ya, dikuburkan bersama Kristus dan bangkit bersama Dia. Itu yang benarnya. Tetapi kalau di gereja-gereja nggak apa-apa, itu dibaptis, ya, dapat surat baptis supaya bisa nikah. Kalau nggak ada surat baptis nggak bisa nikah nanti, ya. Tapi harus sampai menangkap, mengalami kita betul-betul mati bersama Dia, dikuburkan bersama Dia dan bangkit bersama Dia. Nah, ini kita hidup di dalam Kristus itu. Ini yang pemahaman ini, renewing mind, pemahaman kita dalam pikiran kita, hati kita harus nangkap sampai bahwa kita sudah mati, Kristus yang hidup di dalam saudara dan saya. Nah, ini penting sekali. Maka kalau kita menangkap kebenaran bahwa Kristus yang hidup di dalam kita hidup di dalam Dia, maka Filipi 2 ayat 5 kata, hendaklah dalam kehidupan kita bersama kita apa? Mengenakan pikiran Kristus dan perasaan yang juga ada pada Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Maka di ayat 13 katakan apa? Ya, Tuhanlah yang melakukannya, baik perbuatan maupun kemauan melalui kita, sesuai kerelaan Tuhan di dalam hidup kita. Wow, dahsyat sekali saudaraku. Maka tadi sudah kita baca di 2 Korintus 13 ayat 5.
Ujilah dirimu, apakah engkau tidak tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah Kristus Yesus hidup atau tidak dalam dirimu. Kalau tidak hidup, engkau tidak tahan uji. If Christ is not in you, you are disqualified. Kita didiskualifikasi, Bapak Ibu. Kalau Kristus tidak ada dalam kita. Wow, ini dahsyat. Waktu kita menangkap kebenaran ini, Bapak Ibu, pikiran kita tenang. 1 Petrus 1 ayat 9 katakan, kita telah mencapai tujuan iman kita. Apa itu iman kita? Yaitu Kristus yang sudah hadir di bumi, sudah mati di kayu salib, sudah bangkit. Maka apa? Kita diselamatkan. Kita selamat. Jiwa kita selamat. Pikiran kita cerah. Terang Kristus ada dalam kita. Dahsyat banget, saudara. Jadi, dalam kehidupan kita, terpancarlah terang Kristus. Kenapa? Karena kita menghidupi Kristus yang hidup di dalam kita, di dalam saudara dan saya. Maka Kristuslah yang terpancarkan, terekspresikan dalam hidup kita. Kristuslah yang terekspresikan. Wow, dahsyat sekali saudaraku. Kalau orang yang kita layani, kalau orang yang kita muridkan bisa mencapai level yang seperti ini, kedewasaan rohani, memahami hal ini dan menghidupi Kristus di dalam hidup. Dahsyat sekali saudara. Dampaknya luar biasa. Saya yakin kalau kita sampai pada ini, dan saya yakin kalau anak-anak kita bisa mengerti ini, anak cucu kita bisa mengerti hal ini, orang-orang kita yang layani bisa mencapai ini, maka percayalah kita akan memiliki generasi-generasi yang luar biasa dalam hidup ini, yang akan benar-benar menjadi berkat bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Mereka akan menjadi agen perubahan bagi bangsa-bangsa, bagi Indonesia. Benar Bapak Ibu, serius banget ini. Kenapa? Karena Kristus waktu dia hidup di bumi, dia memberikan karya terbaiknya. Kita pun, kalau kita sadar, kita mengerti, kita memahami, generasi kita memahami, maka mereka juga akan memberikan karya terbaik mereka dalam kehidupan ini. Itu sudah pasti. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Kita sampai menangkap kebenaran, ya kita ada di dalam dia, dia ada di dalam kita. Ya, penting sekali. Kalau kita tidak bisa menangkap ini, kita repot, Bapak Ibu. Kita sulit, ya sulit kalau kita tidak menangkap itu. Maka kalau kita bisa menangkap kebenaran ini, Bapak Ibu, dahsyat sekali. Ya, mari persiapkan generasi kita, ya orang lain, kita diri kita sendiri menangkap kebenaran Kristus yang hidup. Tetapi, nah, sebagai kesaksian, saudaraku, saya pernah di Bali ketemu sama teman-teman cerita. Ada seseorang berkata gini, Pak Girsang, saya gimana Pak Girsang? Apa mungkin Kristus hidup di dalam si A, Kristus hidup di dalam si B, di dalam si C, di dalam ini? Mana muat? Emangnya muat Kristus ada di dalam kita? Nah, coba. Ada orang berkata seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka telah membatasi pikirannya. Mereka sudah terikat kepada Yesus Kristus yang wujudnya cuma manusia. Mereka tidak sampai mendalami, memahami Kristus yang roh. Ya, roh yang menghidupkan itu. Belum nyampe. Nah, siapa yang salah? Dia nggak salah. Sahabat saya itu tidak salah, Bapak Ibu. Yang salah adalah pengajaran. Ya, pengajarannya tidak sampai mengajarkan sampai Kristus hidup di dalam kita, di dalam dia, sehingga dia nggak ngerti, Bapak Ibu. Mari kita sendiri harus paham, maka orang-orang yang kita layani juga harus bisa memahami. Ini penting sekali. Saya kembali lagi. Ya. Nah, maka di ayat 20 katakan apa Bapak Ibu? Nah, pada waktu itulah ya kamu akan tahu, ini terbalik ya. Kamu akan tahu bahwa aku ya di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, waktu terjadi pencurahan Roh Kudus itu ya, terjadi pencurahan Roh Kudus, mereka blend menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala,
mereka tubuhnya, ya, murid-muridnya pada saat itu, kamu di dalam aku di dalam kamu. Maka mereka tahu hal itu. Maka pengajaran para rasul berbeda. Mereka tidak lagi melihat Kristus dalam wujud manusia. Ya, sesuai dengan tadi 2 Korintus 5 ayat 16. Tolong Pak Surbakti bacakan lagi 2 Korintus 5 ayat 16. Supaya kita confirm ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 16, Pak ya. Ya, Oke. ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, ini. Jadi pada satu titik para rasul sadar tidak lagi menilai Kristus dengan wujud yang manusia itu tadi. Kenapa? Karena mereka tahu, oh Kristus itu adalah roh. Roh yang menghidupkan, di mana mereka sudah bersatu bersama Kristus di dalam tubuh Kristus. Nah, tolong Pak dibacakan Efesus 2 ayat 21-22, Pak. Efesus 2 ayat 21 dan 22 ya. Oke. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, kan dahsyat sekali. Jadi kita ini sudah bersatu dengan Kristus. Ya, kita inilah tubuh kemuliaan, yang disebut tubuh kemuliaan kita lah. Karena kita disebut tubuh kemuliaan lah, maka Kristus itu, Tuhan itu berdiam di dalam kita, dalam bait Allah yang roh. Nah, kalau dulu Allah itu, roh Allah berdiam di bait suci Allah di Yerusalem, maka sejak bait Allah itu hancur tahun 70 Masehi, dia sudah pindah, kitalah menjadi bait suci itu. Tolong Pak bacakan Ibrani 10 ayat 9. Ibrani 10 ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama dihapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Nah, jadi dia menghapus apa? Menghapus hukum Taurat dan bait suci Allah dihapuskan, dihancurkan. Untuk menegakkan yang kedua apa? Yang menegakkan yang kedua apa? Bait suci Allah yang baru, yaitu tubuh Kristus, yaitu orang percaya. Jadi kalau bait suci Allah itu masih berdiri, coba bacakan Ibrani 9 ayat 8, Pak. Supaya kita nyambungnya ke situ. Ibrani 9 ayat 8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Nah, dulu orang Yahudi nggak paham. Tahun 70 Masehi itu nggak paham. Ya, waktu Yesus mati di kayu salib sampai bangkit, itu mereka nggak paham. Nggak paham tentang tubuh Kristus. Sampai bait suci Allah, karena roh Allah ada di ruang maha suci, ruang maha kudus, itu pikiran mereka. Nah, sampai waktu itu hancur, tahun 70 Masehi itu dihancurkan oleh Jenderal Titus dan pasukannya. Baru mereka mereka paham. Oh, Roh Kudus mengingatkan mereka. Tempat menuju ke bait suci Allah yang baru, yaitu tubuh Kristus, itu belum terbuka kalau bait Allah yang secara fisik masih berdiri di Yerusalem. Tapi waktu itu hancur. Mereka mereka paham. Mereka telah menjadi bait suci Allah yang baru. Sehingga mereka sadar mereka sudah bersatu. Walaupun murid-murid sudah sangat paham waktu pencurahan Roh Kudus. Tapi banyak yang belum paham. Nah, tetapi waktu bait Allah hancur, tahun 70 Masehi, mereka paham. Wow, ternyata kita semua sudah bersatu bersama Kristus di dalam tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Nah, ini penting sekali. And then next kita terakhir, masuk ke slide terakhir, Bapak Ibu. Slide terakhir. Nah, mari kita ulang lagi. Yohanes 14 ayat 17. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Ini kesimpulan ya, sebagai kesimpulan. Tetapi kamu mengenal dia, ia menyertai kamu. Immanuel, ya Immanuel. Kamu mengenal dia, mengenal Kristus. Ya,
Roh Kristus, roh penolong, ya, itu satu, sama, ya, menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jadi Tuhan diam di dalam kita. Ya, Kristus diam di dalam kita. Kemudian, aku tidak pernah meninggalkan kamu yatim piatu. Jadi tidak pernah ditinggalkan. Aku datang kembali waktu pencurahan Roh Kudus. Lebih ngeh lagi waktu bait Allah hancur, mereka ngeh, yang lainnya tahu. Tetapi waktu pencurahan Roh Kudus, murid-murid. Tetapi yang lainnya baru paham waktu bait Allah hancur, mereka telah menjadi bait suci yang baru. Jadi sudah bersatu di dalam bait suci yang sebagai roh, ya, bait suci dalam roh. Nah, ayat 19, tinggal sesaat lagi dunia tidak melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Ya, melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Jadi Kristus hidup, murid-murid pun hidup di dalam tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala. Nah, ayat 20, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, Efesus tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Surbakti, yaitu 21 ayat 2, dan di dalam dia, di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Di dalam dia, di dalam Kristus kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah itu. Maka apa? Kesimpulannya adalah, apakah kamu tidak percaya? Ujilah dirimu. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus ada dalam kita, kita tidak tahan uji. If Christ is not in you, you are disqualified. So Christ in you, the hope of glory. Kristus ada di dalam kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai tubuh Kristus. Inilah rahasia yang telah dinyatakan berabad-abad, yang telah dinyatakan kepada orang kudusnya, sampai kepada kita saat ini, sampai kepada anak cucu kita berkelanjutan. Inilah berita yang harus terus kita sambung. Nah, Yesuslah pokok anggur itu, Yesuslah pohon kehidupan itu, ya. Jadi kitalah ranting-rantingnya, kitalah carang-carangnya, ya. Barang siapa tinggal di dalam aku, siapa tinggal di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam dia, tinggal di dalam dia, maka apa? Kita berbuah banyak. Ya. Jadi mari Bapak Ibu percayalah, ini kebenaran firman Tuhan, tidak salah, ya. Cuma persepsi kita kadang-kadang yang salah. Untuk itu mari kita harus sadar kebenaran firman Tuhan harusnya memerdekakan kita, sehingga kita betul-betul Bapak Ibu merdeka di dalam kebenaran itu sendiri. Ya, jadi pikiran kita ini renewing mind, pikiran kita harus dicerahkan oleh firman, oleh Roh Kudus. Dialah yang mencerahkan pikiran kita, Kristuslah yang mencerahkan. Ya, apapun pengajaran yang sudah kita terima, ya, dulu saya susah mengalami ini, susah mengerti hal ini. Maka saya harus buang pemahaman yang saya lama. Saya harus buang. Ya, baru saya bisa menangkap kebenaran ini dan bisa berjalan di dalam kebenaran ini. Hidup di dalam kebenaran ini. Kristus hidup di dalam kita. Kita hidup di dalam Dia. Ini Pak Surbakti yang saya sampaikan pada sore hari ini, dan untuk sebelum itu mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau yang hidup di dalam kami di dalam Engkau. Roh Kudus juga yang ada di dalam kami. Engkau yang ada di dalam kami. Engkaulah yang memberikan pencerahan kepada setiap kami. Di dalam kami mendengarkan kebenaran ini. Bukan pikiran kami yang hebat, tapi Kristuslah yang hebat. Kami mengenakan pikiran Kristus dan perasaan juga yang ada pada Kristus. Jika kami mengerti tentang Engkau, Tuhan bermanifestasilah, terekspresikanlah dalam hidup setiap kami. Baik kami sebagai pribadi, sebagai keluarga lepas keluarga, maupun sebagai komunitas. Tuhan, pakai kami luar biasa di dalam kehidupan ini. Sehingga setiap kami bisa menjadi kesaksian di dalam hidup. Sehingga banyak orang akan mengenal Kristus adalah Tuhan. Pakai kami. Dan kami mau aminkan di dalam kehidupan kami. Kami semua sehat. Kami semua dijauhkan dari virus-virus corona. Kami dijauhkan dari kuman penyakit. Dan kami aminkan juga apa yang Tuhan percayakan, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil sempurna di dalam nama Yesus. Bagi kita yang percaya dan siap akan menjadi kesaksian, mari sama-sama kita katakan amin. Amin.